Terus balik lagi sama gue di Jalan Bernardin. Dan ya, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan menginfokan ya update juga untuk Bitcoin dan juga salah satu altcoin, yaitu adalah LTC ya teman-teman. Jadi kemarin sudah diupdate untuk si Bitcoin. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum nonton video kemarin tuh ngebahas soal Bitcoin secara time frame bulanannya, jadi coba pantau di video kemarin. Cuman kemarin itu nggak ada altcoin ya, cuman Bitcoin dan juga di XY. Dan ya ini sedikit reminder juga untuk hari ini ya, ini tanggal 2 Januari itu market kebanyakan holiday. Jadi ya nggak terlalu bagaimana. Tapi yang menarik adalah di hari ini ya barusan aja Bitcoinnya tuh malah sudah breakout dari pattern yang kemarin sudah saya sharing ya, beberapa hari lalu sharingkan. Dan ya jadi cukup bagus. Kemudian yang perlu dipantau ya untuk news event yang lumayan penting mungkin pada di minggu ini ya, lebih tepatnya nanti. Sebentar coba cek tanggal ini tanggal berapa. Sebentar coba kita cek dulu teman-teman. Ya ini di tanggal 6 ya. Di sini ada non-farm payrolls. Kemudian ada unemployment rate juga ya teman-teman. Jadi ini di sekitar jam-jam 8 jam setengah 9 malam di tanggal 6 Januari ya. Jadi itu adanya news event yang bisa dibilang cukup bisa membuat market itu lumayan volatile ya. Jadi perlu di note beberapa hari lagi menjelang tanggal ini. Dan ya, ini akan kita bahas untuk Bitcoin terlebih dahulu, baru LTC-nya gitu ya. Jadi kalau Bitcoin ini bahas untuk secara time frame daily. Jadi yang cukup menarik adalah dari sini kita bisa lihat ya, adanya ataupun closing candle-nya itu membentuk jarum yang cukup panjang atau tail candle bagian bawah ini cukup panjang. Dia ngetes ke swing low terakhirnya dia ya. Di sini kita bisa lihat, di sini mendapatkan reaksi yang lumayan signifikan waktu dia sempat drop sampai 16.340 dolar ya, mendapatkan reaksi kemudian close candle di atas gitu ya. Kemudian somehow berarti memang di area sini benar-benar berusaha dipertahankan sama buyersnya. Meanwhile dari sisi sellersnya nggak terlalu punya power lagi untuk ngedorong atau ngetekan harga si Bitcoin lebih drop lagi sampai ngejar ke next target yang kemarin sudah kita bahas ya, beberapa kali video saya bahas di 16.000 sampai 16.200 dolar. Jadi ya ini sangat bagus lah ya untuk di awal tahun. Kan kemarin-kemarin ngarepinnya Santa Rally tapi kita nggak mendapatkan Santa Rally. And ya jadi ini mungkin penggantinya Santa Rally gitu ya teman-teman di awal tahun ini. So far sih ya adanya potensi sama seperti kemarin, kalau dia mampu bertahan ya potensi kebentuk yang namanya double bottom gitu ya. Di bottom satu dan bottom keduanya dengan area neckline masih sama ya. Di sini kita bisa lihat dia benar-benar struggling terhadap resisten di sekitaran 16.900 dolar. Jadi itu target secara daily time frame. Plus di situ ada garis warna biru yang sebelumnya juga cukup direspek sama si Bitcoin. Jadi di sekitar 16.900 sampai 17.000 dolar itu menjadi resisten yang sangat challenging lah ya, atau bisa dibilang resist cukup kuat untuk si Bitcoin secara daily time frame yang benar-benar perlu dipantau sama teman-teman dan kita semua gitu ya. Jadi let's say kalau misalkan dia mampu break pun kita bisa expect ngejar next target gitu ya. Ini kalau dia mampu break gitu ya, mampu break bisa expect ngejar next target secara daily. Kita bisa lihat di sini box orange belum saya apa-apain juga. Secara zonasi sebelumnya menjadi area resisten dan support, dan juga di situ ada garis kuning EMA 55. Itu di sekitar 17.120 sampai 17.260 dolar yang bisa kita expect dia ngetes ke kisaran situ kalau memang neckline dari si double bottom ini sudah mampu di break ya. Jadi bisa dipantau dua area target untuk si Bitcoin yang mungkin range-nya tipis ya, bedanya cuma berapa ratus dolar aja. Cuman ya setidaknya bisa memberikan booster atau gairah lah buat kita gitu ya. Nggak melulu melihat market yang sideways atau turun sideways, tapi ya hal-hal seperti ini ya benar-benar perlu kita butuhkan lah ya, untuk ya bisa dibilang penyemangat juga lah di tengah market yang masih bearish ini ya. Jadi palingan itu secara daily time frame yang perlu kita pantau gitu ya teman-teman sekalian. Kemudian untuk RSI-nya pun ya dia berangsur naik juga ya, karena kita bisa lihat juga harga Bitcoin yang naik. Yang perlu kita pantau juga kalau dia sudah mampu break ya dari level 50 ini ya, dia mampu break gitu ya. Nah itu adanya mungkin peluang lebih dalam tanda kutip untuk kita bisa lihat si Bitcoin lanjut sedikit rally lagi, mungkin ngejar kisaran 18.000 atau bahkan 19.000 dolar. Tapi tentu perlu diingat sama teman-teman sekalian, sekalipun dia ngetes 19.000 dolar, untuk skenario dead cat bounce itu masih aja bisa terjadi teman-teman ya. Jadi itu yang perlu di note dan tentunya perlu diperhatikan lah sama kita semua. Jadi at least kalau dia ngejar area 19.000 pun sama-sama sudah kita ataupun bahas gitu ya, dari swing high di sini waktu di 21.400-an ke swing low-nya dia
Yap, yang terakhir di sekitar 15.400-an dolar, dan ya di sini sekitar 19.200 dolar, dimana itu adalah retracement 0,6-nya. Jikalau memang harga sampai nge-spek ke kisaran situ pun ya kemudian kena reject, ini masih adanya aja peluang untuk skenario dead cat bounce itu terjadi. Ya, jadi itu untuk waspada dan wanti-wanti. Saya sekedar merimain aja, ngingetin buat teman-teman. Jadi kalau misalkan lihat wah Bitcoin 18.000, 19.000, wah ini kayaknya waktunya bull run. Bukan teman-teman, belum ya, menurut saya belum ya. Jadi itu yang perlu di note. Dan ya untuk Bitcoin secara hourly time frame 1 jamnya so far so good ya, dia mampu break dari pattern ini ya, dan juga trendline resistance yang kita bisa lihat sebelumnya beberapa kali mampu di reject ya, di reject, and then ya dia benar-benar cakep banget, kita bisa lihat di sini break and then retest ya, and then lanjut naik ya. Jadi ini benar-benar bagus banget waktu dia retest terhadap MA34, 55 dan juga trendline resistance nih. Ini benar-benar rapi banget teman, rapi banget, dan ya mungkin kita bisa ekspektasikan di sini sebelumnya kena reject juga nih, yang lagi dites di sekitar 16.750-an dolar. Jadi let's say kalau misalkan dari situ mampu di break and then ya lanjut naik lagi, ngejar next target nih di sekitar 16.850 sampai sekitar 17.000 dolar, yang sebelumnya secara zonasi pun kita bisa lihat ya pada pergerakan sebelumnya yang benar-benar boring sideways parah. Di sini kita bisa lihat ya, di sini beberapa kali mendapatkan rejection yang sangat sering untuk pergerakan si Bitcoin sebelum-sebelum. Jadi perlu sekali diwaspadai jika memang dia retest di sekitaran situ pun mungkin bisa aja mendapatkan rejection. Plus juga di sekitaran situ kita juga tahu sama-sama secara daily time frame pun ini adanya resistance terhadap EMA 34 juga. Jadi perlu sekali diwaspadai akan adanya rejection. Ya, jadi mungkin buat teman-teman yang sudah akumulasi, cicil dan lain sebagainya, mungkin yang melakukan scalping atau swing trade mungkin bisa melakukan aksi cicil dua atau mengurangi posisinya jika memang Bitcoin memasuki area ini. Oke. Jadi palingan itu aja sedikit info untuk si Bitcoin secara daily dan juga hourly. And the next ini untuk si LTC ya, secara daily aja. Kita bahas dulu secara daily dan nanti secara time frame 4 jam. So far kita bisa lihat di sini highest-nya pada Desember 2017 ini sampai sekitar 369,69 dolar ya, hampir 370 dolar. Kemudian dia berangsur turun ya sampai bottom di Desember 2018 nih sampai 22,5 dolar. Kemudian dia berangsur naik, kemudian turun lagi dan lain sebagainya, dan yang mencapai new ATH di sekitar 415 dolar pada Mei 2021, kemudian berangsur turun. Dan ya sekarang ini kita bisa lihat juga untuk si LTC kalau misalkan bisa kita tandain gitu ya, untuk strong resistnya ini kita masih bisa tandain di sekitar area sini. Oke. Ini ya tandain di sini untuk strong resistnya itu di sekitar 300 dolar sampai 415 dolar. Kemudian kalau kita extend lagi gitu ya teman-teman ke samping di sini, kita bisa pergunakan juga dari swing high-nya dia di sini yang terakhir ya, ke swing low-nya dia yang terakhir di 40,5 dolar. Maka ya kita mendapati beberapa golden ratio, dan ya kita bisa lihat pada pergerakan sebelumnya pun di area situ mendapatkan rejection, and then rejection ya di sekitar retracement 0,3 sampai 0,5 itu sekitaran 137,8 sampai 167,9 dolar. Ya which is berarti di situ kita bisa anggap menjadi next target resist yang kuat, dan bisa aja skenario dead cat bounce terjadi dan lain sebagainya. Kalau kita lihat secara zonasi pun oke, sebelumnya menjadi area support dan resistance. Kemudian kita menggunakan bantuan kakek Fibo dari swing high ke swing low ya, di situ ada golden ratio, berarti di situ adanya confluence of resistance. Kemudian kalau kita menggunakan atau lihat ya untuk area yang lebih kecil lagi, oke, sekarang memang dia kena dampak juga dari Bitcoin yang naik. Cuman ini menjadi salah satu koin atau altcoin yang memang saya pribadi pantau dari beberapa hari lalu atau beberapa minggu lalu. Karena ya kita bisa lihat sama-sama ya. Di sini waktu Bitcoin itu cenderung sideways parah, dia malah naik dan turun lumayan signifikan. Jadi mungkin ini bisa menjadi salah satu pilihan altcoin yang bisa ditransaksikan mungkin buat yang mau scalping ataupun swing trade. Dan untuk secara zonasi pun ya, yang menarik adalah di sini terakhir kali kita lihat ya, ini dites ya, kemudian mendapatkan reaksi yang sangat signifikan ya, bullish candle strong, kemudian dia sideways membuat range, tapi sayangnya dia nggak break ya, atau lanjut naik lagi atau rally base rally, tapi yang disayangkan dia malah terbreakdown. Tapi yang perlu ataupun yang menarik di sini adalah ketika memang dia breakdown, dia ngetes lagi nih ke lowest terakhirnya dia sebelum bullish candle pekat ini muncul, itu di sekitar 61 dolaran sekitar area situ, dan mendapatkan reaksi yang lumayan signifikan, and then yang
ngelihat harga si LTC naik lagi secara daily ini lumayan strong lah, kita bisa lihat ya. Dan untuk highest terakhirnya kita bisa lihat di sini, ini resistance and then support di test and then resistance, dan situ area tersebut sudah mampu di break. Itu yang perlu diperhatikan, itu di sekitar 71,6 dolar, dan dia ini udah overextend dari EMA 34 dan 55 secara daily time frame. Jadi mungkin kita perlu waspada untuk area di swing high terakhirnya dia di sekitar 80 sampai 81 dolar gitu ya. Mungkin kita expect kalau memang dari area situ dia kena reject lagi gitu ya, bisa aja dia cuma retest terhadap EMA 34 dan 55 yang akan dalam tanda kutip bull cross untuk dia bisa lanjut naik lagi. Ya, jadi skenario itu yang perlu dipantau dan diperhatikan untuk LTC secara daily time. Jadi mungkin ketika secara daily-nya dia kena reject dan testing terhadap EMA 34 dan 55, dan plus juga di area sebelumnya kita bisa lihat menjadi area support and resistance, mungkin area tersebut bisa dipertimbangkan buat teman-teman sekalian mau melakukan aksi akumulasi lagi ataupun untuk sekadar trading jangka pendek untuk si LTC kalau misalkan kita pantau secara daily time frame. Nah, so far kalau misalkan kita lihat ya, si LTC ini jikalau memang dari area sini dia mampu break, nah next target kisaran berapa gitu kan, biasanya kan hanya kayak gitu. Oke, kita bisa menggunakan untuk bantuan kakek Fibo dari swing high yang terakhir ya di sini ke swing low-nya dia. So ya kita bisa lihat beberapa golden ratio pun sudah di break, dan terakhir ini dia masih struggling terhadap Fibo 0,6 atau retracement 0,6 di sekitar 75,98 atau sekitar 76 dolar, yang mana sebelumnya juga area tersebut kita lihat menjadi resisten ya. Jadi so far kalau area itu mampu di reclaim untuk si LTC lanjut naik, itu biasanya dia akan ngejar ke sekitaran retracement 1,6 sampai 2-nya. Itu di sekitar 99,7 sampai 108,79 dolar ya. Jadi itu istilahnya next target untuk si LTC. Jadi kalau misalkan kita lihat extend ke samping pun oke. Ini kalau secara golden ratio Fibo dia next target kisaran segitu. Kalau secara zonasi kita lihat ke sampingnya, kita pakai rectangle aja untuk bisa lihat zonasi. Ya precisely kita bisa lihat sebelumnya di area ataupun level tersebut ini menjadi area support and then become resistant. Kita bisa lihat resistant yang terakhir kali pun ini datang signifikan ya, tekanan sellernya signifikan sekali. Jadi mungkin kalau memang LTC ini masih dikasih booster sekali lagi nge-push, mungkin di kesana sini bisa kita expect adanya rejection, teman-teman. Bisa aja di sini kena reject lagi ya. Jadi mungkin untuk skenario ini bisa diperhatikan dan dipertimbangkan lah mungkin buat teman-teman yang mau istilahnya melakukan transaksi untuk lihat secara daily, nunggu dia pullback lagi untuk diambil long dan lain sebagainya. And then untuk di swing high-nya terakhir tetap perlu dipantau di sekitar 80 sampai 81 dolar. And then next targetnya tadi juga sudah saya sampaikan untuk si LTC. And then untuk secara daily-nya pun so far bagus banget ya, dia udah mampu break dari level 50-nya. Jadi kita bisa expect kenaikannya pun lebih signifikan ketimbang si Bitcoin. Jadi kalau misalkan Bitcoinnya malah naik pun ya mungkin Bitcoin seperti ini, Bitcoin naik sedikit, LTC itu lebih gila lagi naiknya. Kurang lebih gambarannya seperti itu ya. Jadi ini sedikit gambaran untuk si LTC. Next targetnya bisa kita pantau bersama-sama ya, dan juga area target tadi untuk ketika dia adanya koreksi mungkin kita expect ke EMA 34 dan 55, dan juga secara zonasi tadi sudah saya sampaikan juga sebelumnya menjadi area support and then resistance juga pada pergerakan sebelumnya. Ya jadi palingan itu untuk si LTC quick update aja untuk daily time frame. Ya jadi mungkin buat teman-teman yang mau melakukan lebih opportunity atau masuknya lagi ya, bisa lihat di time frame yang lebih kecil atau hourly time frame seperti 1 jam bahkan 15 menit gitu ya. Ini jadi saya quick update aja untuk LTC daily-nya, berikut juga untuk si Bitcoin. Jadi palingan itu aja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman sekalian ya. Jangan lupa analisa kembali dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.